Ada fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Katanya dengan melakukan bekam, peredaran darah menjadi lancar, dapat menurunkan tekanan darah, dan juga kolesterol jahat. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta? Wah, gimana tuh, dok? Jadi gini, saya coba terangkan pelan-pelan. Jadi gini, proses bekam ini kan mengekop di daerah kulit. Kulitnya dikop kan, ditarik gitu kan. Nah, kita tahu bahwa kulit itu di bawahnya ada pembuluh darah. Yang paling kecil disebut dengan kapiler. Kapiler ini kan ngasih makan ke sel-sel kulit. Nah, ketika dikop, maka akan terjadi peningkatan laju filtrasi dari kapiler ke sel. Jadi si sel itu dapat makanannya banyak. Nah, berarti peningkatan laju filtrasi ini akan juga meningkatkan jumlah cairan interstisial di antar sel. Nah, jadi yang ada di pembuluh darah, di endotelnya nanti melebar, kemudian terjadi nutrisi ke sel-sel kulit. Ketika dikop terjadi peningkatan laju filtrasi sehingga cairan interstisial menjadi meningkat. Nah, kita tahu bahwa cairan interstisial isinya kan banyak tuh. Ada makanan, ada sisa metabolisme, gitu kan. Ada sampah metabolisme tadi, terus kemudian ada nutrisi. Nah, ketika dikop, apa yang terjadi? Cairan interstisial numpuk, kemudian ditusuk, maka akan keluar cairan interstisial. Cairan interstisial yang keluar ini otomatis komponen-komponen yang ada di situ akan keluar. Lemak keluar, gitu kan. Terus kemudian satu lagi tadi sisa metabolisme keluar. Dan ada yang unik lagi, ketika ditusuk kan proses inflamasi buatan tuh, ya kan. Kita tahu bahwa ketika ada yang luka akan terjadi proses peradangan. Nah, ketika luka maka akan mengaktifasi NO, nitric oxide. Ini bahasa ilmiahnya gitu. Nah, nitric oxide ini ternyata salah satu fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Nah, sama satu lagi, ketika ditusuk ada sel namanya sel keratinosit. Ya kan? Nah, di situ dia akan memproduksi yang namanya beta endorfin. Maka itu kenapa ketika dibekam itu rasa nyaman itu. Relax. Relax karena endorfinnya tadi. Asal jangan lagi nyaman-nyamannya ditinggal gitu. Kasihan soalnya. Perasaan dong sakit. Iya. Nah, berarti ini kita akan lebih lanjut lagi nih bahas soal ini nanti ya makanya. Tapi dengan diselingi fakta mitos ya. Ini ada lagi nih. Ada yang beranggapan kalau bekam ini katanya bermanfaat untuk membuang racun dalam tubuh. Tadi sedikit disinggung nih. Tapi ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Kita lanjutin tadi ya. Tadi sebenarnya udah bahas sedikit ya. Sudah saya terangkan di awal tadi. Jadi zat sisa metabolisme tubuh yang harusnya dibuang dengan proses lewat ginjal, lewat pernapasan, ternyata dengan bekam itu sebagian terbuang. Karena tadi bekam mengeluarkan cairan interstisial. Berarti apa yang ada di interstisial maka akan terbuang. Termasuk zat-zat